Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Sesuai janji saya, pada kesempatan ini saya ingin membagikan tutorial cara membuat presentasi yang menarik dengan template 107. Ya, kenapa ini 107? Karena di sebelum-sebelumnya saya sudah juga memberikan tutorial dan free template untuk presentasi yang lain. Contohnya di sini saya ingin memperlihatkan ini adalah template yang ke 104 ya, untuk presentasi tugas makalah sekolah. Kemudian ini ada template 102 untuk presentasi skripsi dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi presentasi template 109, bukan 109, 99. Kemudian ini template yang beberapa hari lalu, ini adalah template 105 ya, yang mana tutorial dan free template-nya bisa Anda download ya secara gratis. Kemudian ini template ke 98 ya, dimana bagian-bagiannya ini seperti ini. Kemudian ini adalah template ke 100. Jadi di sebelum-sebelumnya saya sudah memberikan beberapa puluh template yang bisa Anda gunakan dan sesuaikan untuk kepentingan Anda. Dan pada kesempatan ini saya ingin berfokus tentang di template 107, yaitu bagaimana cara membuat presentasi dengan tampilan seperti ini. Dan di video preview sebelumnya saya sudah menunjukkan, dan bagi Anda yang belum melihatnya, kita lihat ya, ini adalah preview template 107 bagaimana bentuk dan tampilannya. Ini adalah halaman slide awal di template 107, di mana ini ada nama ya, bisa Anda ganti di sini. Kemudian ini jurusan atau kelas ya. Dan bagi guru bisa Anda modifikasi dengan nama Anda, kemudian juga kelas dan ruangan dan sebagainya. Kemudian jika kita klik pada bagian sini, nanti akan muncul animasi seperti ini, transisi seperti ini. Ini berisi tentang judul presentasinya, kemudian ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Oke, bagaimana masing-masing templatenya? Anda nanti bisa klik pada bagian tombol atau lingkaran kecil ini untuk menuju ke masing-masing template. Oke, kita coba masuk ke template ke slide yang di bab 1. Kita bisa klik di sini. Ini adalah slide tampilan bab 1. Di sini Anda bisa mengisi isian dari bab satunya, bisa Anda letakkan di sini. Kemudian berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan lain sebagainya. Jika Anda belum merasa ini belum cukup, Anda bisa duplikat slide ini menjadi lebih banyak. Kemudian berikutnya adalah slide di bab 2, ini adalah tinjauan pustaka. Kemudian ini bab 3, metodologi penelitian. Anda bisa isi pada bagian ini isinya. Kemudian yang berikutnya adalah bab 4. Nah, jika Anda menginginkan kembali ke halaman awal, kita bisa klik pada logo yang ada di sini. Oke, seperti ini. Ini kembali ke halaman awal. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita simak tutorial berikut ini. Baik, kita mulai cara membuatnya. Kita escape dulu ya, kita keluar dulu. Nah, ini sebelum kita memulai tutorialnya, saya sarankan Anda menonton tutorial ini dari awal hingga akhir, agar Anda nanti bisa mengedit ataupun memodifikasi template ini dengan baik ya. Baik, sekarang kita fokus ke slide yang ini. Kita fokus ke slide ini dulu. Kita akan membuat tampilan slide yang ini. Oke, yang pertama kita buat slide baru. Kita enter di sini. Kita Ctrl Alt, kemudian delete. Kemudian kita klik kanan, format background. Ya, di sini pilih gradient fill. Ya, pilih gradient fill. Di sini saya pilih tipenya adalah radial ya, radial.
Kemudian untuk directionnya saya pilih yang ini, from center. Lalu untuk gradient stopnya saya membuat 2 buah di sini ya. Di sini saya pilih yang bagian sebelah kiri adalah warna biru yang lebih muda, dan yang sebelah kanan ini warna biru yang lebih tua. Anda bisa pilih warnanya di area sini ya. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan, gradient stopnya kita geser ke arah sebelah tengah seperti ini. Baik, sekarang ini cara membuat background. Berikutnya adalah kita akan membuat awannya. Bagaimana cara membuat awannya? Ini cukup mudah. Pilih insert, menu insert, kemudian save, kemudian pilih circle atau oval, klik, kemudian klik drag di sini ya. Kemudian pilih save outline, no outline, kemudian save fill, warnanya putih. Oke. Kemudian kita akan melakukan duplikat, Ctrl D. Nah, ini untuk mendapatkan duplikatnya ya. Nah, cara mendapat duplikatnya itu bisa dua cara. Satu Ctrl D tadi, yang kedua adalah pilih lingkarannya, kemudian tekan Ctrl pada keyboard, lalu drag seperti ini. Jadi untuk mendapatkan duplikatnya. Nah, jadi tergantung mana yang lebih cepat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini tergantung bentuk awan yang Anda inginkan ya. Misalnya agak geser seperti ini. Oke. Kemudian kita coba buat lagi seperti ini. Kita tarik seperti ini. Oke, nah misalnya bentuk awannya seperti ini. Ini kan terdiri dari beberapa lingkaran. Nah, sekarang kita akan menggabungkan beberapa lingkaran ini tidak menggunakan grup. Seperti halnya yang sebelumnya, kita biasanya Ctrl select blok seperti ini, kemudian Ctrl G kan di grup. Nah, sekarang biar ini menjadi satu kesatuan, kita blok semua, kemudian pilih format, merge save, kemudian pilih union. Nah, ini artinya dia tidak grup, cuman dia bergabung menjadi satu ya. Oke, ini sekarang kita sudah belajar bagaimana membuat awannya. Kemudian kita bisa duplikat lagi, kita perbanyak ya sesuai dengan kebutuhan kita seperti ini. Oke. Nah sekarang kalau dari model satu awan ini kita bisa rubah posisinya seperti ini untuk mendapatkan bentuk yang berbeda ya. Bisa kita perbesar seperti ini misalnya. Oke, kemudian kita begini kan misalnya. Nah, oke, untuk yang bertumpuk kita bisa lihat bahwa biar ini terjadi perbedaan bentuk awannya, kita bisa menggunakan efek di sebelah kanan, format save ya, klik kanan format save untuk munculkan yang ini. Kemudian untuk presetnya kita bisa beri efek bayangan yang ini. Jadi seakan-akan di sini ada dua awan yang bertumpuk. Nah, sekarang kita pilih yang shadow. Di sini kita size-nya kita agak besarkan, namun di sini kita blurnya, tingkat blurnya kita naikkan. Oke, seperti ini. Nah, Anda bisa menerapkan cara seperti ini untuk awan-awan yang berada di atasnya seperti ini ya. Oke. Nah, misalnya ini saya pilih format shadow, saya buat yang lain misalnya di sini. Oke. Baik, ini adalah cara membuat awannya. Selanjutnya, setelah kita bisa membuat awannya, yang kemudian yang akan kita lakukan adalah membuat ini model seperti ini ya, tulisan dan garis dan lingkaran seperti ini. Caranya cukup mudah, kita pilih di sini. Oke, kita akan buat yang pertama, kita pilih insert, save, kemudian line, garis. Nah, ini kan kalau kita sorot di sini ada bintik-bintik kecil, kita tarik di bintik yang hitam seperti ini, kita tarik. Oke. Kita zoom ya, kita zoom. Oke, kita buat dia lurus.
Kemudian kita beri outline-nya warna putih. Kemudian kita pilih insert kembali, save, kemudian pilih oval. Kita buat lingkaran seperti ini. Oke. Kemudian pilih save outline, no outline. Agak besar dikit ya. Kemudian save fill-nya warnanya putih juga. Kemudian save effect-nya kita pilih preset, kemudian kita pilih yang ini atau yang ini. Boleh Anda bisa pilih sesukanya bentuk-bentuknya nanti. Oke, saya untuk contoh pilih yang ini ya. Oke, kita coba kembali. Nah, kita sudah mendapatkan objek seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini di contohnya, ini ada tulisan 1 dan pendahuluan. Nah, kita akan buat seperti itu. Yang pertama, pilih insert, kemudian text box, kita pilih di sini, klik di sini, kemudian ketikkan 01, kemudian Ctrl Alt untuk menseleksi angkanya. Kemudian saya di sini saya gunakan tipe teksnya adalah Big Nodal Titling ya. Kemudian enter. Kemudian saya besarkan di sini. Oke, kita lihat di contohnya kita buat dengan ukuran berapa. Ini ukurannya adalah 36 dan teksnya ini ukurannya adalah 16. Oke, 36 dan 16. Oke, jadi sekarang kita di sini select all, naikkan lagi teksnya menjadi 36. Oke, sudah. Kita letakkan di sini ya. Kemudian kita Ctrl Alt, kita beri warna putih. Nah, ini sudah jadi. Kemudian untuk pendahuluan, kata teks pendahuluannya kita duplikat saja. Nah, letakkan di sini. Select all, kita ganti dengan pendahuluan. Oke, Ctrl Alt, kemudian kita kecilkan. Tadi ukurannya adalah 16. Oke, seperti ini. Kita letakkan sejajar di sini. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk yang pertama, yaitu yang ini ya. Kita sudah mendapatkan bentuk yang ini. Baik, setelah mendapatkan bentuk yang itu, kita di sini ada sedikit bayangan ya, efek bayangan di teksnya. Mari kita select ini ya, select dua buah objek ini, tekan shift ya, sehingga semuanya terblok ya, di blok di sini. Kemudian ini juga pilih shadow, pilih yang ini ya, yang offset right. Oke, jadi dia tulisannya akan lebih kelihatan ya, terlihat seperti ini. Baik, setelah ini yang akan kita lakukan adalah menduplikat ya, menduplikat bentuk ini ke setiap awannya. Di sini saya buat 1, 2, 3, 4 dan 5 karena kita menggunakan 5 bab. Oke, sekarang kita akan tentukan dulu awan-awannya akan menjadi objeknya nanti. Oke, di sini kita bisa klik sini dan kita tambahkan lagi ya untuk awannya. Oke. Oke, baik. Yang ini sekarang kita akan duplikat. Ini di select semua teksnya. Oke, setelah itu kita Ctrl G untuk duplikat atau grup. Kemudian setelah di grup kita duplikat ya. Setelah kita grup ini kita duplikat. Nah, kita letakkan di sini misalnya. Oke. Kemudian kita duplikat lagi. Misalnya ini. Ke bab 4 ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, nanti ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Oke, kita buat seperti ini. Ini kita bisa kecilkan juga. Oke. Kemudian untuk ininya kita bisa lebih dekatkan ya. Jadi tidak panjangnya boleh tidak sama. Ini boleh lebih panjang. Ini misalnya ini lebih pendek, jadi jarak
antara garis dan awannya. Ini kita bisa buat seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan pengaturan lagi. Nah, sekarang tadi kan ini bab 1 kita ganti. Ini menjadi 2. Ini tinjauan pustaka. Oke, nah kita ini terlalu dekat, kita bisa geser ya yang 2-nya ini. Oke, kita cocokkan ya, kita sesuaikan. Ini 03. Kita geser sedikit. Ini ganti dengan metodologi. Oke, kemudian ini adalah 404. Hasil dan pembahasan. Kita geser sedikit biar tidak terlalu dekat lagi. Kita letakkan di sini. Kemudian yang ini adalah 05. Ini kita simpulan dan saran misalnya. Kita letakkan geser seperti ini. Oke, baik, setelah mendapatkan ini kita akan melakukan grup dengan awannya ya. Jadi kalau dia bergerak ikut juga bergerak. Kita grup, kita select dengan awannya, kita Ctrl G kembali. Yang ini kita Ctrl G juga. Ini dengan awannya kita Ctrl G. Ini dan awannya kita Ctrl G dan ini. Oke. Jadi kalau nanti menggeser-geser ini sudah ikut beserta awannya. Nah, kita atur lagi posisinya misalnya seperti ini. Kemudian untuk bab 3 nanti agak geser kita karena nanti di tengah kita akan membuat yang ini ya, yang logo di posisi tengah. Kita atur dulu di sini misalnya. Kita bisa bervariasi, variasikan di sini. Oke. Kemudian ini kita kasih efek shadow. Ini juga kita kasih efek shadow. Oke, dan ini kita bisa atur nanti di sini untuk judul ya. Kita bisa atur di sini. Oke. Nah, baik, jika ini terlalu, kalau ini kan agak lebih ke atas ya, kita bisa atur di sini, kita blok semua. Nah, baru kita naikkan seperti ini. Oke. Nah, ini untuk cara membuat awan dan masing-masing terangan babnya ya. Kita bisa atur seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat objek bangunan seperti ini. Nah, caranya kembali ke slide ini. Kita pilih insert, kemudian pilih save, kemudian pilih rectangle. Ya, pilih rectangle. Kita buat seperti ini misalnya. Pilih save outline, no outline, kemudian save fill, kita beri warna putih. Oke, kita tarik sedikit seperti ini. Kemudian kita insert, save, kita masukkan buat kita beri bentuk oval lagi. Klik seperti ini lingkaran, kita letakkan di sini di posisi tengah-tengahnya. Oke, kita select sini biar posisi tengahnya pas. Kita pilih align, center, ya. Kemudian kita pilih save outline, no outline, save fill, kita beri warna putih juga. Namun kita ini tidak melakukan grup, cuma kita pilih, kita gabungkan dengan cara yang pertama tadi. Kita pilih format, merge save, union. Oke, kemudian kita beri bentuk jendelanya, pilih save, pilih kotak seperti ini, kita buat seperti ini. Oke, kemudian pilih save fill warna putih, warna biru
ya. Kemudian save outline, pilih no outline. Kemudian kita duplikat untuk yang sebelah kanannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa duplikat ini ya, kita bisa duplikat. Namun sebelum duplikat, kita kontrol atau grup dulu. Kontrol G. Kemudian kita duplikat ke kita kontrol D untuk melakukan duplikat. Kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat lebih banyak dengan cara kontrol D seperti ini. Oke. Lalu kita select all, baru kita grup kembali. Nah, setelah mendapatkan objek ini, kita lihat bangunan yang seperti ini ada satu ya, ada dua ini. Berarti kita tinggal klik pada bagian sini, kita duplikat ya, kita duplikat misalnya, kita kecilkan. Nah, kita kecilkan untuk mendapatkan bentuk yang lebih kecil. Nah, sekarang kita akan membuat objek yang seperti ini dan seperti ini ya. Sekarang langkahnya sama, kita pilih insert, save, kemudian kotak, buat seperti ini, save outline, no outline, save fill-nya beri warna putih, kemudian kita tarik sedikit seperti ini, kemudian pilih insert, save, kemudian pilih yang segitiga ini, right triangle, kita coba di sini kita zoom sedikit. Oke, kemudian pilih save fill-nya warna putih, save outline-nya no outline. Kemudian kita bikin dia bergabung dengan merge save union. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk yang bangunan sebelah kiri. Nah, oke. Nah, untuk jendelanya gimana kita bisa copy seperti ini? Ini ya bentuk copy yang ini, kita bisa copy yang sudah kita buat sebelumnya. Atau bisa kita select seperti ini. Kita ungroup dulu. Kemudian kita select semua jendelanya. Kemudian Ctrl G tadi kita duplikat, letakkan di sini. Oke, kecilkan seperti ini boleh, atau bentuk yang ininya kita perbesar. Kemudian kita naikkan. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk yang gedung yang satunya. Oke, cukup mudah ya. Sekarang kita grup dengan yang ini. Kita grup. Oke, nah sekarang tinggal kita buat duplikat ya, duplikat karena ini yang bentuknya sama agak banyak ya. Kita buat seperti ini. Kita grup duplikat seperti ini. Misalnya kita buat bentuk yang lebih kecil. Kemudian kita duplikat lagi, letakkan sini. Nah, kita ingin balik bentuk gedungnya, kita pilih format, rotate, flip horizontal. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan mendapatkan bentuk yang sebelah kiri ini. Nah, sekarang kita akan buat bentuk yang sebelah ini ya, yang bentuk yang ketiga ini. Kita bikin kembali di sini. Langkahnya sama, pilih insert, save, kemudian rectangle, letakkan drag seperti ini, save outline-nya no outline, kemudian save fill-nya warna ini, kemudian kita pilih insert, save, kita pilih yang ini, segitiga ini. Oke, letakkan di sini, kita zoom, kita cocokkan lebarnya. Oke, kemudian save outline, no outline, save fill, no fill. Sorry, warnanya putih ya. Oke, kemudian ini sedikit kurang lebar ya. Kemudian kita gabungkan, pilih format,
merge save, kemudian pilih union. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk yang berikutnya. Kita bisa pepetkan seperti ini. Nah, kita bisa ungroup yang ini. Kemudian kita select jendelanya yang ini untuk membuat kopinya ya. Membuat kopinya, letakkan di sini. Oke, kemudian kita lihat di sini, kita grup dulu. Ctrl G. Oke, nah sekarang biar terjadi ini posisinya ada gradasinya warna bayangannya, kita pilih shadow. Di sini kita pilih yang boleh yang ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih blurnya, kita sedikit blur kan. Oke, ini kita pilih shadownya yang oke, seperti ini misalnya. Oke, kemudian ini kita bisa beri efek bayangan juga. Kita pilih shadow, pilih preset, pilih yang ini. Kemudian pilih efek blur sedikit seperti ini. Nah, sekarang kalau kita sudah mendapatkan bentuk yang ini, kita bisa menduplikat lagi sebanyak yang kita kendaki ya. Misalnya di sini. Kemudian letakkan di sini. Oke, dan setelah Anda buat, nanti Anda bisa bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah tambahan dari tag kampus. Anda bisa buat ini dengan cara insert tag ya. Tadi pilih insert text box, kemudian letakkan di bagian tengah. Namun selanjutnya untuk yang bendera ini Anda bisa buat dengan cara yang sama, dengan langkah-langkah yang seperti tadi, bentuk segitiga kemudian kasih garis ya. Cukup simple ya, saya rasa Anda nanti mudah untuk mengikuti. Ini bisa kita kecilkan sedikit seperti ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita membuat yang ini ya, membuat bayangan ini. Baik, untuk membuat bentuk yang ini seperti bola lampu seperti ini pada tutorial sebelumnya, di tutorial 105 kita sudah diajarkan bagaimana membuat bentuk ini. Nah, sekarang kita akan memodifikasi yang hasil ini. Untuk cara membuatnya Anda silahkan lihat dulu di video tutorial di template 105 ya. Nah, sekarang kita akan memodifikasi hasil bentuk ini. Pertama, kita akan duplikat dulu. Selanjutnya kita beri warna shape fill-nya warna yang ini, yang abu-abu. Kemudian kita duplikat, Ctrl D, kita perkecil ya, kita perkecil seperti ini. Kemudian letakkan seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya yang ini kita beri warna putih ya. Kita beri warna putih. Kemudian kita klik kanan, format save ini. Kenapa tidak putih benar? Karena ini aslinya kita transparasinya kita buat 52%. Nah, sekarang kita biar agak putih kita kembalikan. Oke. Kemudian kita duplikat lagi, kita perkecil lagi sedikit, kemudian kita beri warna yang sama abu-abu lagi seperti ini. Oke, kemudian kita buat seperti ini, tarik seperti ini. Oke. Oke, kita atur dulu yang ini. Nah, baik. Nah, sekarang kita pilih yang ini, kita atur seperti ini ya. Oke, kita buat ini lebih warna sama seperti ini. Nah, sekarang setelah ini kita blok ya, kita blok semua.
kita pilih semua, Ctrl G, kemudian kita putar, yaitu kita rotate, flip vertikal. Nah, jadi kita mendapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, ini yang akan kita copy ke slide atau ke PowerPoint yang template 107 ini. Kita ke sini ya. Ini yang kita project kita hari ini, kita copy paste. Oke, sorry. Kita select all semua di sini. Oke, kita copy kembali, kita letakkan di sini, kemudian Ctrl V. Oke, kemudian kita perkecil ukurannya. Oke, nah kita letakkan di posisi tengah ya, kita posisi tengah seperti ini. Kemudian kita perkecil lagi. Nah, kemudian setelah kita buat seperti ini, kita buat efek cahayanya. Kita pilih, kemudian pilih shadow, kemudian pilih yang ini ya, bayangannya, kemudian kita perbesar bayangannya, kemudian colornya kita beri warna yang kuning ya. Oke, jadi seperti bola lampu ya yang menyala. Kemudian efek blurnya kita bisa atur. Oke, seperti ini. Oke, nah oke ya, agak sedikit sama seperti ini. Kemudian kita masukkan logo. Jika ini masih terlalu besar, kita bisa perkecil seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan logo ya, misalnya logo. Nah, di sini kita masukkan logo. Misalnya Anda pilih insert atau copy dari logo yang sudah ada. Anda bisa Ctrl V logonya. Misalnya di sini saya akan mengambil logo dari sini. Saya copy. Kemudian saya copy paste di sini. Nah, ini adalah logonya. Saya letakkan ini. Ini bisa Anda gunakan dengan logo universitas Anda ataupun logo sekolah Anda. Oke, setelah ini Anda grup kembali, Ctrl G. Kemudian kita berikan garis ya, save, kemudian line. Kita buat di sini, kita buat oke. Kita pilih ini, kemudian kita geser sedikit. Oke. Kemudian beri warna putih ya. Oke, seperti ini. Oke, baik. Nah, jika ini selesai, kita ini akan duplikat. Sorry, kita blok dulu. Oke, ini kita grup ya. Kita grup. Nah, sekarang ini adalah bagian yang terpenting, yaitu adalah memberikan efek transisi. Ya, efek transisi. Caranya kita duplikat dulu slide yang ketiga ini yang barusan kita buat, Ctrl D. Ya, Ctrl D ya, asumsinya kita akan buat yang ini lalu muncul yang ini ya, di contoh tadi. Nah, untuk yang awal yang 4 ini biarkan saja, yang ketiga ini kita atur posisinya, kita perkecil dulu. Ini posisinya kita rubah, ini seperti di sini, ini seperti di sini ya, belum ada. Misalnya kita geser-geser di sini, kita jauh-jauhkan, jadi beratnya masih kosong. Oke. Nah, kemudian di slide keempat ya, di slide keempat kita buat efek transisinya, pilih morph ya. Nah, nanti akan seperti ini ya. Jadi asumsinya dia kita buat dia itu tidak ada dulu ya, seperti ini kosong. Kita slideshow ya, ini adalah kosong. Kemudian jika kita klik nanti akan muncul seperti ini. Oke, demikian ya tutorial singkatnya. Nah, Anda silahkan nanti di sini, kalau di contoh saya di sini ada yang lain, misalnya di sini adalah ada icon seperti ini, ada burung dan seperti ini. Ini adalah tekniknya sama dengan cara yang sudah saya berikan tutorialnya ini. Nah, ini pun demikian. Ini menggunakan efek transisi morph yang ada di PowerPoint. Oke. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan tentang cara membuat template ini, silahkan Anda isi di kolom komentar. Dan jika Anda ingin request tentang template-template yang lain yang memiliki tema khusus tertentu, Anda bisa request, dan juga Anda bisa request di kolom komentar. Baik, kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk like and subscribe.
Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya.